bahwa ada orang yang sholat tapi ternyata dia masih celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dapat kembali bertemu di saluran udara yang cerdas menggerakkan. Ramadan ini kita harus terus-menerus memperhatikan kebaikan-kebaikan kita, terutama yang secara langsung berhubungan dengan sehat tidaknya, kuat lemahnya keimanan kita. Karena target daripada Ramadan Allah hadirkan kepada kita adalah agar kita menjadi orang bertakwa. Alhamdulillah, pada Tadabbur Harian Ramadan BMA TV pada kesempatan ini telah hadir bersama saya Ustadz Iwan Abdullah MSI. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa Ustadz kita ini. Masya Allah. Semakin dalam sepertinya tadabbur yang dilakukan oleh Ustadz Iwan. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi setiap kali baca Al-Quran ada saja kemudian inspirasi baru. Masya Allah. Karena memang begitulah Al-Quran. Ya. Ya, dia adalah sumber inspirasi. Betul. Masya Allah. Al-Quran sumber inspirasi yang tidak sekedar memberi wawasan, tetapi juga menggerakkan dan membuat kita merasakan nikmat-nikmat menjalankan kebaikan. Masya Allah. Insya Allah. Seperti olahraga saja, ya. Orang kalau olahraga rajin, dirasa itu badannya enak, ringan gitu ya. Dan begitu juga kalau baca Al-Quran. Oke Ustaz, ayat apa? Ayat keberapa? Surat apa? Jadi kita akan melanjutkan kembali tadabbur kita dalam surah Al-Ma'un. Pada pertemuan yang lalu Mas Imam kita telah membahas bahwa Allah menyebutkan ada orang yang beragama tapi sesungguhnya dia mendustai agama itu. Nah kali ini ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan terkait dengan sholat, bahwa ada orang yang sholat tapi ternyata dia masih celaka. Bayangkan, sholat aja masih celaka, apalagi kalau nggak sholat. Ya, Masya Allah. itu persoalan. Ya baik. Karena ini kita membahas Mas Imam untuk kemudian menjadi pencerahan buat kita semuanya agar kita terlindung dari dua golongan ini. Golongan orang yang mendustakan agama dan orang yang celaka dalam sholatnya. Masya Allah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Kecelakaan bagi orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya, kepingin dilihat oleh manusia. Wa yamna'unal ma'un, dan orang-orang yang mencegah dari berbuat kebaikan. Masya Allah. Masya Allah. Baik, yang menarik bagi kami Mas Imam terkait dengan ayat ini bahwa Allah secara eksplisit menjelaskan bahwa ada orang yang sholat tapi ternyata dia celaka. Kalau dia tidak sholat nggak usah ditanyakan lagi, sudah pasti celaka. Nah, ngeri. Ini tentunya koreksi buat kita semuanya, pemirsa BMA TV yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai kita kategori orang-orang yang sholat tapi celaka. Nah, siapakah itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang sholat tapi dia lalai dalam sholatnya. Nah, mudah-mudahan kita terlindung dari sholat yang lalai. Siapakah yang dimaksud dengan orang yang lalai sholatnya? Para ulama memberikan penjelasan banyak sekali. Saya ringkas setidaknya ada 3 yang dimaksud dengan orang-orang yang lalai. Sahun tersebut, orang-orang yang lalai. Pertama yaitu orang-orang yang menunda sholatnya. Ya. Menunda tanpa sebab ya? Menunda tanpa sebab tentunya. Yang seharusnya dia mengerjakan tapi dia akhirkan. Dan inilah yang sering kita dengarkan, ada lagu yang mengatakan sholat subuh ketiduran, sholat duhur kesorean, sholat asar
kemagriban. Sholat maghrib ke isyaan. Sholat asar masih dalam perjalanan, seperti itu. Betul, Ya, artinya dia tetap sholat, tapi sholatnya itu di akhir waktu. Nauzubillahi min dzalik. Tidak antusias. Ya, baik. Nah, dan memang Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan bahwa ada generasi yang seperti itu. Ya. Generasi yang kemudian dia itu melalaikan sholat. Nah, nanti kita akan bahas ya terkait dengan hal tersebut. Baik. Yang kedua, yang dimaksud orang-orang yang lalai itu adalah orang-orang yang mengerjakan sholat tapi kemudian dia tidak paham. Ya, dia sedang ngapain ini? Ya. Ya. Tidak memaknai sholatnya tersebut. Dia tidak paham. Padahal sholat itu sesungguhnya adalah komunikasi kita dengan Rabb kita. Sholat itu adalah saat terdekat kita dengan Rabb kita. Jadi dia tidak memahami terkait dengan sholat tersebut. Itu yang dimaksud dengan lalai yang kedua. Yang ketiga yang dimaksud dengan lalai di sini adalah orang yang tidak khusyuk di dalam sholatnya. Ya. Terkadang kan kita seperti itu masih mau. Ya, betul. Ya, ternyata udah rakaat berapa ini? Ya. Lupa. Tidak khusyuk. Nah, ini sesungguhnya berawal dari situ juga. Sehingga kemudian saya itu pernah mendapatkan kisah dari Gus Baha. Ada itu ulama yang terkenal dengan kewaliannya bukan karena amal apa-apa. Tapi apa? Satu amalannya. Dia senantiasa menunggu waktu sholat. Masya Allah. Dia senantiasa menunggu waktu sholat. Karena memang Mas Imam, menunggu waktu sholat ini adalah hal yang sangat istimewa. Karena ada beberapa hadis yang digambarkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan keistimewaan ketika kita itu menunggu waktu sholat. Apa kata Rasulullah? Ala adullukum ma yamhullahu bihi khotoyat wa yukaffiru bihi zunub. Ya, maukah kata Rasulullah kutunjukkan kepada kalian hal-hal yang akan menghapuskan dosamu dan akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan akan menebus dosa-dosamu. Apa jawab sahabat? Tentu wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan isbagul udu, perbaiki udumu. Ala makruha, ya, walaupun engkau enggak senang, perbaiki udumu kata Rasulullah. Yang kedua, wa kasratul khoto ilal masjidi, perbanyak melangkah ke masjid, ya. Dan yang ketiga kata Rasulullah, wantizarus sholati ba'da sholati padzalikar ribat, ya, menunggu sholat setelah sholat, menunggu sholat setelah sholat. Padzalikar ribat, maka itu pahalanya kata Rasulullah seperti orang yang ribat di medan juang. Pertempuran, Masya Allah, luar biasa. Nah, ini langkah-langkah agar kemudian kita itu tidak lalai dalam sholat. Baik, itu tadabbur yang pertama, Mas Imam. Ada pertanyaan dulu, Ustaz, sebelum ke yang kedua. Bahwa kadang orang rela itu kalau di stasiun KRL lewari itu, lihat kereta datang lewari. Kadang baru pengumuman bahwa kereta akan datang, lari kencang sekali gitu. Tapi kenapa sholat ini tidak begitu? Apakah memang harus selalu bisa dilihat oleh mata keuntungannya gitu, sehingga orang bisa bersungguh-sungguh mengejar gitu, Ustaz? Iya, sesungguhnya itulah introspeksi kita bersama. Kita itu kerap kali bersegera ketika dipanggil istri kita, dipanggil anak kita, dipanggil sama HP kita, dipanggil sama kantor kita. Kita itu bersegera, nggak mau terlambat. Akan tetapi ketika dipanggil sama Allah, kenapa kemudian kita itu tidak bersegera? Baik. Karenanya itu bentuk kelalaian sesungguhnya. Baik, kita lanjut Mas Imam karena waktu yang sangat terbatas. Yang kedua, yang termasuk orang-orang yang termasuk orang-orang mendustakan agama adalah kata Allah Subhanahu wa taala, wa yamna'unal ma'un, adalah orang yang mencegah dari ma'un. Masya Allah, ma'un ini adalah kata-kata yang menarik ternyata. Apa itu?
ternyata ma'un ini adalah kebaikan yang sepele. Kata Ali radhiyallahu an, bentuk ma'un itu, ini ada timba, orang mau pakai, tapi engkau halangi. Iya. Sembunyikan timbanya gitu ya. Sembunyikan timbanya, orang nggak boleh pakai. Iya. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita punya karakter seperti itu. Apa-apa kita halangi, padahal itu adalah kebaikan. Iya. Nah, sehingga kemudian semoga karakter ini kita milikin. Pertama, kita itu tidak sahun. Yang kedua, kita itu tidak mencegah dari orang-orang yang melakukan kebaikan. Kenapa? Al-ma'un itu bukan kebaikan yang besar kalau menurut Ali radhiyallahu an. Tapi al-ma'un itu adalah kita mencegah orang menggunakan timba padahal dia sangat membutuhkan itu timba untuk mengambil air. Kalau sekarang tuh charger HP lah ya. Charger ada yang lupa HP, gitu ya. Atau kebaikan-kebaikan sepele lainnya. Jangan Luar sampai biasa. kita cegah tersebut, hal Luar tersebut. biasa. Baik. Terima kasih banyak Ustaz Iwan. Jadi pemirsa BMH TV, kita dapat memahami bahwa dalam sholat pun kita dituntut untuk betul-betul fokus dan total sampai kemudian kita masuk level yang khusyuk tadi ya. Dan kalau misalnya saya belum seperti itu, apakah tidak sholat? Karena termasuk lalai kan gitu. Tetap dilatih ya. Yang tidak bisa atau belum kita capai ya dilatih terus menerus supaya tajam gitu. Yang kedua, jadilah orang yang mempermudah orang melakukan kebaikan. Masya Allah. Jangan halang-halangi orang melakukan kebaikan. Termasuk kalau ada yang mau nonton Tadabbur Harian Ramadan, buka TV-nya, buka YouTube-nya. Jangan dihalangi, diganti dengan channel yang tidak mendidik. Begitu kira-kira saja. Baik pemirsa BMH TV, demikian Tadabbur Harian Ramadan bersama Ustadz Iwan Abdullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kedekatan dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an, kenikmatan di dalam mengamalkan Al-Qur'an, dan Ramadan menjadikan kita orang yang bertakwa, yang selalu rindu dan ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Kita jumpa lagi pada channel yang cerdas menggerakkan pada Tadabbur Harian Ramadan episode berikutnya. Dukung terus dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.